Quran Surat Ali Imran ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang sabar dan orang-orang yang jujur dan orang-orang yang sungguh-sungguh taat dan orang-orang yang membelanjakan harta dan orang-orang yang memohon ampun di ujung malam. Di ayat 16 ditunjukkanlah doa orang yang telah mengakui beriman itu. Mengandung juga pengakuan bahwa mereka tidak lagi hanya semata-mata mengejar perhiasan dunia. Sebab itu mereka meminta ampun dan memohonkan jauh dari neraka. Akan tetapi pada ayat 17 Allah menunjukkan bahwa doa saja belumlah cukup. Mengucapkan doa mudah, tetapi yang sukar ialah menyesuaikan diri dengan iman. Di ayat 17 ini Tuhan menunjukkan 5 syarat yang harus dipenuhi supaya iman itu menjadi sempurna. Pertama, sabar. Karena gangguan di dalam menegakkan iman itu akan banyak dan permohonan itu kadang-kadang belum segera dikabulkan Allah. Bahkan kadang-kadang kesetiaan iman itu mendapat ujian yang khas dari Allah sendiri. Karena kalau tidak sabar, perjuangan iman akan patah di tengah jalan. Kedua, jujur atau dalam bahasa Arabnya sodik. Artinya benar dan membenarkan. Benar keluar dan ke dalam. Tidak berubah yang di mulut dengan yang di hati. Membenarkan segala apapun yang dituntunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwahyukan Allah dengan kata dan perbuatan, dan mereka membuktikan dengan perbuatan apa yang sebenarnya oleh hati. Ketiga, qanit, yaitu sungguh taat mengerjakan apa yang diperintahkan dan menghentikan yang dilarang, meletakkan di muka serta mendahulukan kehendak Allah dan Rasul daripada kehendak sendiri. Keempat, membelanjakan harta, yaitu dermawan, sudi bersedekah, suka berzakat, tidak bakhil, memberikan bantuan kepada fakir dan miskin, dan amal-amal kebaikan yang lain. Kelima, memohon ampun di ujung malam, yaitu melatih diri sehingga menjadi kebiasaan bangun di ujung malam, yaitu di waktu sahur untuk sholat tahajud. Yang sudah nyata bahwa sholat itu kita akan selalu memohonkan ampun kepada Allah di waktu berdiri, duduk, dan di antara duduk sujud. Dua, pada waktu sahur atau ujung malam atau parak siang itu. Sehabis sholat dapat pula makan sahur. Tersedia untuk mengerjakan puasa tatawu besoknya. Menurut keterangan dari Abdullah bin Humaid Qatadah menafsirkan ayat ini demikian. Orang yang sabar ialah kaum yang sabar atas ketaatan kepada Allah dan sabar pula mematuhi, menghentikan apa yang dilarangnya. Orang yang sodik atau jujur ialah kaum yang benar dan jujur niatnya, serta istiqomah atau lurus hatinya dan lidahnya. Dan benar serta jujur pula pada rahasianya dan kenyataannya. Dan orang yang kunut ialah orang yang taat dengan segala kesungguhan. Dan orang yang beristighfar di waktu sahur ialah orang yang tetap mengerjakan sholat. Bagaimana pentingnya waktu sahur atau yang kita namai ujung malam itu? Menurut riwayat dari Ibnu Jarir dan Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhd yang diterima dari Said Al-Jariri,
Dia berkata bahwa menurut riwayat yang kami terima, Nabi Daud pernah menanyakan kepada Jibril, bagian malam yang manakah yang lebih utama? Jibril lalu menjawab, "Hei Daud, aku tidak tahu bagian malam mana yang lebih penting. Cuma aku tahu bahwa arsy Allah itu bergerak-gerak di waktu sahur." Menurut riwayat dari Bukhari dan Muslim, serta ahli-ahli hadis yang lain, yang diterima dari sesuatu jamaah yang besar dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang zilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fayaqulu hal min sa'ilin fa'utiyahu hal min da'in fa'astajiba lahu hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, turunlah Allah tabaraka wa ta'ala pada tiap-tiap malam ke langit dunia sehingga tinggal sepertiga malam. Maka berkatalah Allah, adakah kiranya yang mohon di saat ini supaya aku perkenankan? Adakah kiranya yang berdoa supaya aku kabulkan? Adakah kiranya yang memohon ampun supaya aku beri ampun? Penganut mazhab salaf menerima saja akan arti ini keseluruhannya, yaitu bahwa Allah turun ke langit dunia, langit yang terdekat kepada kita ini pada malam hari, sampai tinggal sepertiga malam, untuk mendengarkan siapa kiranya hambanya yang memohon, yang berdoa dan meminta ampun. Mereka tidak lagi memberi arti atau keterangan lebih jauh, karena kekuasaan ilahi dan rahasianya tidaklah dapat diartikan seluruhnya oleh makhluk insani yang lemah ini. Akan tetapi, mazhab khalaf dan kaum Mu'tazilah memberi juga arti, yaitu bahwa Allah turun harus diartikan pendekatan untuk mendekatkan kepada paham kita bahwa di waktu sahur itu Allah lebih dekat kepada hamba-hambanya yang taat, karena hamba itu sendiri pun merasai betapa dekat kepada Allah pada saat demikian. Jadi menurut mazhab khalaf, turun ke langit pertama ialah sangat dekat Allah itu untuk mendengar doa dan permohonan hambanya. Menurut riwayat dari Anas bin Malik, pembantu pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dia berkata, kami disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan ampun kepada Allah di waktu sahur itu sampai 70 kali. Ibnu Abi Saibah menafsirkan bahwasanya orang yang memohon ampun waktu sahur itu ialah orang-orang yang hadir pada sholat subuh. Keterangan dari Ibnu Abi Saibah ini dapat pula kita pahamkan, sebab orang yang telah merasai kelezatan beribadah jauh-jauh sebelum subuh dia telah bangun. Terlebih dahulu ia mengerjakan sholat tahajud, dan sehabis sholat ia duduk tafakur sambil membaca istighfar 70 kali ataupun lebih. Kadang-kadang dibaca pula doa yang lain, dan beberapa hari dalam seminggu diteruskannya. Maka sahur untuk persediaan puasa pada siang hari. Kemudian dia pun pergi ke masjid melakukan sholat subuh berjamaah. Rangkaian 5 perkara yang dilenyapkan oleh orang-orang yang hidup telah dibangun oleh iman dan takwanya itu. Bila kita persambungkan dengan ayat sebelumnya tentang keinginan manusia kepada perhiasan dunia yang 6 macam di atas tadi, nyatalah bagi orang yang beriman keduanya itu tidak ada perlawanan. Orang tidak berhalangan mencari perhiasan dunia,
malah